Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas chapter 9 tentang Communication and Consumer Behavior. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang diisi oleh Jian Fadilah, Muhammad Aditya Ramadhani, saya sendiri Nur Nafis, dan juga Olgar. Di sini kami untuk memenuhi presentasi perilaku konsumen. Bisa di next. Persuading customer. Next. Atau membujuk konsumen. Nah, sebelumnya, elemen komunikasi itu, jadi komunikasi sendiri adalah transmisi pesan atau iklan dari pengirim atau pemasar ke penerima atau konsumen melalui media transmisi atau saluran. Selain keempat komponen ini, pengirim, penerima, media, dan pesan, komponen komunikasi penting kelima adalah umpan balik komunikasi yang memberitahu pengirim apakah pesan yang dimaksud benar-benar diterima. Dan di sini elemen komunikasi, yang pertama itu komunikasi dapat bersifat impersonal dan interpersonal. Jadi dalam pemasaran, sumber komunikasi interpersonal adalah pesan yang dikirim perusahaan melalui Departemen Pemasaran, Agen Periklanan, atau Hubungan Masyarakat, dan juru bicara. Dan pengirim komunikasi interpersonal dapat berupa sumber formal, misalnya tenaga penjualan di lokasi retail fisik atau virtual, atau sumber informal seperti rekan dengan siapa konsumen berkomunikasi secara tatap muka atau melalui sarana elektronik. Lalu keunggulan utama komunikasi interpersonal adalah kemampuan untuk mendapatkan umpan balik langsung melalui isyarat verbal maupun nonverbal. Umpan balik langsung adalah faktor yang membuat penjualan pribadi begitu efektif karena memungkinkan wiraniaga menyesuaikan promosi penjualan dengan kebutuhan yang diungkapkan dan reaksi yang diamati dari setiap prospek. Lalu media adalah saluran untuk mentransmisikan komunikasi. Jadi media tradisional itu adalah saluran komunikasi asli yang telah digunakan pengiklanan dan umumnya diklasifikasikan sebagai cetak. Contohnya kayak koran, majalah, dan papan reklame, dan penyiaran radio dan juga televisi. Selain media tradisional, media juga ada media baru, adalah saluran online, jejaring sosial, dan perangkat elektronik seluler. Next. Lalu selanjutnya dari elemen komunikasi ini ada kredibilitas sumber dan persuasi. Semakin kredibel sumbernya, semakin persuasif pesannya, dan semakin besar tingkat upaya persuasi, semakin besar pula tingkat kredibilitas sumber yang diperlukan untuk membuatnya efektif. Kredibilitas sumber mencerminkan kepercayaannya di antara penerima pesan dan persepsi mereka tentang keahlian sumber. Selain itu, konsumen percaya bahwa pesan yang tampaknya didengar secara tidak sengaja sangat kredibel, mendukung penggunaan iklan potongan kehidupan. Dan terakhir, situs web dapat meningkatkan kredibilitas penjual. Bisa di next. Dan di sini ada selanjutnya dari elemen komunikasi itu ada perjalanan waktu dan kredibilitas sumber. Ketika informasi ditransfer dari memori jangka pendek ke korteks cerebral atau tempat memori jangka panjang berada, seiring waktu, informasi itu dipisahkan dari konteks di mana informasi itu dipelajari. Misalnya, meskipun kita tahu bahwa ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta, kita tidak mungkin tidak ingat gitu gimana kita mempelajari informasi ini. Jadi kita bakal lupa kapan sih kita tahu informasi ini. Terus, namun pengenalan kembali pesan yang sama atau serupa oleh sumber berfungsi untuk membangkitkan ingatan audiens dan efek asli memanifestasikan dirinya. Artinya, sumber dengan kredibilitas tinggi tetap lebih persuasif daripada sumber dengan kredibilitas rendah. Boleh di next. Selanjutnya dari elemen komunikasi ada hambatan komunikasi yang efektif. Jadi faktor utama yang mendorong konsumen untuk mengabaikan atau salah mengartikan pesan adalah selektivitas kognitif dan kekacauan pesan. Pakar pemasaran telah merancang metode untuk mengatasi hambatan ini dengan menyelinap tanda kutip pada konsumen, menempatkan pesan promosi di tempat yang tidak diharapkan konsumen, dan menciptakan promosi yang mencakup lingkungan fisik di mana pesan tersebut muncul. Bisa di next. Selanjutnya disiarkan versus pesan beralamat.
Jadi model komunikasi yang telah digunakan selama beberapa dekade mengalami perubahan yang mendasar. Mikranan tidak senang dengan media penyiaran saat ini karena mereka menjangkau audiens yang semakin kecil dan semakin terfragmentasi dan mendapatkan lebih sedikit penonton untuk uang yang dihabiskan untuk iklan TV. Lalu ada evolusi iklan TV. Jadi tidak seperti TV tradisional, saluran TV digital dapat mengirim iklan ke masing-masing rumah tangga. Misalnya, Toyota menggabungkan penjualan dan data lainnya untuk memilih 1,7 juta rumah tangga untuk menampilkan iklan acara. Jadi tingkat pembelian mobil rumah tangga tersebut lebih dari 60% lebih tinggi daripada kelompok kontrol serupa secara demografis yang tidak diperlihatkan iklannya. Lalu operator TV kabel memiliki sejumlah besar data tentang pemirsa mereka dan beralih dari iklan berdasarkan sebagian besar lokasi grafis pelanggan dan pendekatan satu pesan cocok untuk semuanya. Misalnya iklan makanan kucing hanya akan ditayangkan ke rumah tangga yang memiliki kucing. Bisa di next. Baik, selanjutnya dari disiarkan versus pesan beralamat ada komunikasi yang dapat dialamatkan. Istilah media tradisional identik dengan media penyiaran atau media massa dan terdiri dari saluran yang mentransmisikan pesan satu arah ke khalayak luas. Sebaliknya, media baru adalah saluran penyempitan yang memungkinkan pemasaran mengirimkan pesan yang dapat dialamatkan. Addressable advertising terdiri dari iklan yang dikirim oleh orang tertentu atau khalayak kecil daripada kelompok konsumen. Tidak seperti pesan promosi yang disiarkan, iklan yang dapat dialamatkan memiliki karakteristik yaitu disesuaikan, interaktif, dan struktur respons. Bisa di next. Selanjutnya ada struktur pesan. Jadi pesan itu adalah pemikiran, ide, sikap, gambar, atau informasi lain yang ingin disampaikan oleh pengirim kepada audiens yang dituju. Itu bisa verbal seperti lisan atau tulisan, atau juga non-verbal seperti foto, ilustrasi, atau simbol, atau kombinasi keduanya. Lalu sumber pesan atau pengirim harus menyandikan pesan sedemikian rupa sehingga makna yang ditafsirkan oleh audiens yang dituju dengan cara yang dimaksud. Pemasar menyandikan pesan dengan menggunakan kata-kata, gambar, simbol, juru bicara, dan saluran khusus. Lalu keputusan yang harus diambil oleh pemasar adalah merancang pesan meliputi pemilihan gambar, membuat salinan iklan, menggunakan pembingkaian pesan positif atau negatif, memilih antara pesan satu sisi atau dua sisi, dan memutuskan urutan penyajian. Bisa di next. Itu dari struktur pesan ada gambar dan teks. Jadi pesan yang menggambarkan gambar seringkali lebih efektif daripada pesan yang teks saja. Seperti terjemin dalam pepatah terkenal satu gambar bernilai 1000 kata. Banyak penelitian telah menyelidiki interaksi antara isyarat visual dan verbal dan kemampuannya untuk menarik perhatian konsumen dengan cara yang menyenangkan. Misalnya mengingat kehidupan kita yang semakin sibuk, semakin kompleksnya teknologi dan gambaran ekonomi yang tidak pasti, banyak pemasar menggunakan kata sederhana seperti mudah, jujur, dan jelas dalam iklan mereka. Lalu selanjutnya ada pembingkaian. Pembingkaian pesan dapat menekankan manfaat menggunakan produk pembimbing positif atau manfaat yang hilang dengan tidak menggunakan produk pembingkaian negatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan framing tergantung pada sikap dan karakteristik konsumen serta produk itu sendiri. Misalnya, satu penelitian menemukan bahwa orang dengan kebutuhan kognisi atau NFC yang rendah lebih mungkin dibujuk oleh pesan-pesan yang dibingkai secara negatif. 20 studi lain juga menemukan hubungan antara membingkai citra diri dan tujuan pribadi. Bisa di next. Itu ada satu atau dua sisi dari struktur pesan. Jadi banyak penelitian berpendapat bahwa daya tarik dua sisi atau menyuntikkan konsumen terhadap pesan-pesan yang bersaing dengan memberikan argumen tandingan kepada konsumen. Sebagai contoh, pertimbangkan konsumen yang tidak menggunakan oven, microwave, atau listrik karena mereka percaya bahwa makanan yang dimasak dengan cara ini tidak sebagus makanan yang dimasak dengan oven gas. Ketika tujuan utama pengiklanan adalah membuat konsumen beralih ke merek perusahaan dan pesan dua sisi mungkin lebih efektif. Ketika tujuan utamanya adalah memperkuat sikap di antara pengguna saat ini,
pesan sepihak lebih efektif. Satu studi penelitian kausal menemukan bahwa konsumen makin menganggap iklan satu sisi terlalu agresif. Keputusan apakah menggunakan pesan satu sisi atau dua sisi juga bergantung pada audiens dan persaingan. Bisa di next. Selanjutnya eh, ada iklan asli dan struktur pesan dan juga efek pesanan. Iklan asli itu periklanan asli atau terkadang disebut sebagai konten bermerek dirancang untuk berbaur dengan konten tempat mereka ditanam. Seperti artikel, hiburan, dan berita dengan menyerupai konten dan menyamarkan iklan atau identitas aslinya. Faktanya, promosi asli bukanlah taktik baru. Selama beberapa dekade, pelengkap iklan di surat kabar menirukan berita dan acara kabel larut malam, menawarkan format seperti pertunjukan yang sebenarnya adalah promosi yang dikenal sebagai infomersial atau advertorial. Namun demikian, praktik ini berkembang pesat di internet, di mana perusahaan dapat menargetkan audiens dan individu tertentu, serta mendapatkan umpan balik instan saat konsumen bereaksi terhadap gas yang ditampilkan. Selanjutnya ada efek pesanan. Jadi penelitian komunikasi telah menemukan bahwa urutan penyampaian pesan memengaruhi penerimaan audiens. Misalnya di TV, iklan yang ditampilkan pertama kali paling diingat, sedangkan yang di tengah paling sedikit diingat. Urutan juga penting dalam mencantumkan manfaat produk dalam sebuah iklan. Jika minat audiens rendah, poin terpenting harus dibuat terlebih dahulu untuk menarik perhatian. Namun jika minatnya tinggi, tidak perlu menimbulkan rasa ingin tahu sehingga manfaat produk dapat diatur dalam urutan menaik. Bisa di next. Baik, selanjutnya ada bending persuasif. Eh, jadi banyak penelitian telah mempelajari daya tarik promosi yang dapat digunakan pemasar dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat persuasif mereka. Misalnya, satu studi menunjukkan bahwa daya tarik informasional sangat efektif dalam situasi keterlibatan tinggi, sedangkan daya tarik emosional positif bekerja lebih baik dalam situasi keterlibatan rendah. Secara umum, pesan dapat menggambarkan tema emosional dan rasional. Umumnya, konsumen mengingat pesan-pesan emosional sangat terkait dengan manfaat hedonis produk dan juga menjadi lebih terlibat dengan penawaran yang dipromosikan. Lalu dalam banding persuasif ini ada perbandingan. Perbandingan iklan adalah klaim pemasar tentang keunggulan produk untuk mereknya atas satu atau lebih pesaing yang secara eksplisit disebutkan atau diidentifikasikan secara implisit, baik secara keseluruhan atau atribut produk dipilih. Lalu, studi penelitian telah menyelidiki banyak aspek promosi komparatif. Sebuah penelitian menguji tingkat kenegatifan dalam pesan komparatif dapat menggunakan pesan komparatif positif, negatif, dan agak negatif untuk beberapa produk. Bisa di next. Selanjutnya dari banding persuasif itu ada takut atau fear, yaitu membangkitkan atau menggambarkan rasa takut itu efektif. Jadi beberapa penelitian telah menemukan hubungan negatif antara intensivitas daya tarik, rasa takut, dan kemampuan mereka untuk membujuk. Daya tarik, rasa takut, dan kuat sering digunakan untuk mencegah gangguan mengemudi yang disebabkan oleh penggunaan ponsel, SMS, serta mengemudi dalam keadaan mabuk. Selanjutnya ada banyak iklan yang menimbulkan rasa takut dengan gambar yang menimbulkan rasa muak. Contohnya termasuk tubuh yang dimutilasi akibat kecelakaan mengemudi dengan keadaan mabuk, foto close up paru-paru yang rusak, dan gigi atau otak rusak karena penggunaan narkoba. Lalu humor eh, dapat meningkatkan keefektifan pesan yang pada dasarnya menakutkan. Misalnya kampanye yang mempromosikan intervensi dan mengatasi penyakit mental dan infeksi menular seksual dapat menimbulkan rasa malu di antara audiens sasaran sehingga mengabaikan pesan tersebut. Bisa di next. Selanjutnya ada humor dari banding persuasif. Jadi humor adalah daya tarik iklan yang paling banyak digunakan. Banyak pemasar menggunakan daya tarik humor dengan keyakinan bahwa humor akan meningkatkan penerimaan dan persuasif komunikasi periklanan mereka. Sebuah penelitian mengembangkan ukuran sifat kepribadian yang disebut kebutuhan akan humor yang mengukur kecenderungan seorang untuk menikmati, terlibat, atau mencari hiburan dan menyatakan bahwa faktor kognitif ini dapat menjelaskan dengan lebih baik bagaimana konsumen menanggapi iklan yang lucu.
Banyak iklan lucu mengolok-olok stereotip masalah pelik di era kebenaran politik. Salah satu studi menemukan bahwa stereotip laki-laki tradisional lebih lazim dalam iklan humor. Sedangkan stereotip perempuan tradisional lebih umum dengan iklan non-humor. Selain itu, perempuan menggambarkan gender secara lebih positif itu dan lebih disukai dan lebih kredibel dalam iklan humor daripada iklan non-humor. Dan yang terakhir, beberapa iklan lucu dengan cerdik menggunakan panning atau pemainan kata dengan makna ganda. Bisa di next. Baik, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, materi selanjutnya itu ada persuasive apples. Next. Nah, pada materi yang pertama pada kesempatan kali ini yaitu seks, di mana seks dipahami pada khalayak umum itu adalah selalu mengandung konotatif yang negatif. Namun pada akan membahas berkaitan dengan daya tarik seks memiliki eh, dalam tanda kutip daya henti, tetapi harus digunakan dengan hati-hati karena dapat mengalihkan perhatian konsumen dari produk yang diiklankan jika digunakan secara tidak bijaksana. Ada banyak iklan seks, ada banyak iklan sensual di media cetak, gelombang udara dan online. Pengiklanan telah memancing perhatian dengan ketelanjangan dan seks. Secara tradisional, seks digunakan untuk mempromosikan metode dan wewangian. Lembur menggambarkan citra seksual yang eksplisit dan berani. Itu mulai mempromosikan rangkaian yang lebih luas terkait dengan produk termasuk sampo, bir, mobil, dan layanan perjalanan antar di antara banyak lainnya. Eh, Itu tersebut ada beberapa pesan yang disampaikan yaitu penggunaan secara bijaksana. Next. Nah, di sini bagaimana terkait dengan manajemen waktu. Nah, di ketetapan waktu ini selama dan setelah krisis keuangan pada tahun 2000 membuat iklan penting yang eh, dirancang khusus untuk masa ekonomi yang sulit. Misalnya iklan kesehatan klub mendesak konsumen untuk membuat komitmen baru untuk menjalani hidup selama ini saat-saat yang menantang. Jaringan restoran mempromosikan makanan murah menggunakan humor dengan menyatakan menyelamatkan Wall Street adalah satu hal, tetapi siapa yang akan menyelamatkan lainnya? Pemasaran datang dengan daya tarik mempromosikan produk sebagai hal yang terjangkau dan masuk akal daripada memanjakan dan luar biasa. Nah, di sini pada krisis 2008 itu marketing coba hadir untuk lebih efisien dalam marketing itu sendiri. Next. Nah, di sini ada umpan balik efektivitas. Karena komunikasi pemasaran biasanya dirancang untuk membujuk khalayak sasaran agar bertindak dengan cara yang diinginkan. Misalnya untuk membeli merek atau produk tertentu, memilih kandidat tertentu, dan lain-lain. Yang pertama itu ada yang mesti diperhatikan yaitu efek persuasi. Efek persuasi yaitu apakah pesan diterima, dipahami, dan ditafsirkan secara benar. Di efek persuasi ini lebih kepada pemahaman itu sendiri. Di efek penjualan, efek penjualan yaitu apakah pesannya dari kampanye tertentu telah menghasilkan yang ditentukan dalam tujuan kampanye. Di efek penjualan ini dia lebih kepada pengarahan penjualan tersebut melalui pesan dalam kampanye. Nah, di yang ketiga itu ada efek paparan media, di mana efek paparan media terhadap pesan mereka dengan membeli data dari perusahaan yang memantau halayak media dan melakukan penelitian halayak untuk mengetahui media mana yang mesti dibaca dan sebagainya. Next. Nah, bahasan selanjutnya yaitu from print and broadcast to social media and advertising. Next.
Nah, sosial media itu sendiri di mana pada masa sekarang mungkin seluruh dari keberadaan manusia itu menggunakan sosial media. Nah, yang kami akan bahas di sini saluran sosial media itu sendiri memungkinkan interaksi di antara orang-orang di mana mereka membuat berbagi dan bertukar informasi dan ide dalam komunitas dan jaringan virtual. Saluran terdiri dari seluler dan teknologi online yang mendukung komunikasi dua arah atau individu dan kelompok. Memberi mereka sarana untuk membentuk konten mereka sendiri atau membuat konten bersama dengan orang lain. Memposting atau membukanya untuk diskusi, memodifikasinya, dan menariknya. Di seluruh dunia pada tahun 2016, total pemirsa internet adalah eh, dia sampai ke angka 257,8 juta. Pengguna desktop menyumbang 232,3 juta dari penonton dunia. Pendapatan iklan seluruh dunia untuk jaringan media sosial diperkirakan lebih dari 50 miliar pada tahun 2018. Next. Nah, dari bahasan sebelumnya yang jelas arah sosial media itu sendiri dalam periklanan yang nominal keuntungannya dapat mencapai angka yang lumayan besar, di mana data penggunaan internet dari berbagai kalangan usia dan penggunaan media sosial yang coba kami tampilkan di sini, yaitu sarana interaksi antar orang-orang di mana mereka menciptakan berbagi dan bertukar informasi dan ide-ide dalam komunitas virtual dan jaringan. Media sosial bergantung pada teknologi seluler dan berbasis web untuk membuatnya. Platform yang sangat interaktif melalui mana individu dan komunitas berbagi, bereaksi bersama, mendiskusikannya, dan memodifikasi konten buatan pengguna. Di mana data yang kami tampilkan itu pengguna sosial media dan pengguna internet itu dia jatuhnya di umur pengguna terbanyak jatuhnya di umur pada 25 tahun hingga 34 tahun. Next. Nah, bagaimana keterlibatan konsumen itu sendiri dalam penjaringan media sosial itu sendiri? Saluran komunikasi sosial menawarkan prospek keterlibatan yang lebih baik karena dapat terbentuk persahabatan di antara orang-orang dengan gaya hidup, kebutuhan, dan pembelian yang sama. Bukan semua pengguna jejaring sosial berbagi alasan dan tingkat partisipasi yang sama. Primer alasan untuk terlibat dalam media sosial adalah dimanapun yang pertama berbagi informasi dengan orang lain, memberikan dan menerima informasi yang bermanfaat. Di mana sosial media yang kita ketahui sendiri kan salah satu atau eh, imitasi daripada dunia nyata itu sendiri. Dan poin kedua, kenyamanan dan hiburan berhubungan orang lain. Yang ketiga, memiliki waktu luang atau percaya bahwa semua orang melakukannya. Yang keempat, hubungan interpersonal bertemu minat dan latar belakang yang sama. Yang kelima, ada mempromosikan diri sendiri. Mempromosikan diri sendiri itu berbagi berbagi keahlian, hobi, status, dan profesi. Yang keenam, ada ikatan dan modal sosial. Pesan yang dipertukarkan antara teman adalah produk dari persahabatan dan sarana memfasilitasi dan memelihara persahabatan tersebut. Next. Nah, iklan pada media sosial. Saluran iklan ada beberapa jenis saluran iklan media sosial, di mana yang pertama media sosial yang dimiliki adalah pesan yang dikirim pemasar kepada konsumen melalui saluran yang dikendalikan oleh pemasar. Yang kedua itu media sosial berbayar adalah pesan yang dikirim melalui saluran yang tidak dimiliki oleh pemasar, yang membayar untuk menggunakan saluran. Dan yang terakhir adalah media sosial yang diperoleh, di mana yang
poin terakhir ini, poin ketiga, itu mengupayakan memperoleh keuntungan dari periklanan media sosial itu sendiri. Next. Nah, bagaimana strategi iklan di eh, media sosial itu sendiri? Pemasar mendengarkan interaksi atau percakapan sosial dan menggunakan informasi yang dikumpulkan untuk menghasilkan lebih banyak pengaruh untuk mereka di jajaran sosial. Di mana ada beberapa yang mesti digarisbawahi oleh pemasar, di mana ada interaksi perkumpulan sosial di dalam sosial media itu sendiri, juga informasi yang dikumpulkan untuk menghasilkan lebih banyak pengaruh. Nah, apabila ketiga poin ini sudah terpenuhi, maka strategi iklan dalam pemasaran itu sendiri di sosial media bisa untuk kita upayakan seefisien mungkin. Eh, di mana berdasarkan penemuan ini, perusahaan mengembangkan pesan yang kemungkinan besar akan dibagikan oleh penggemar satu sama lain. Di mana untuk mengakses informasi dalam media sosial untuk memperoleh informasi. Cukup untuk melakukan fitur share yang diberikan oleh berbagai macam media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan sebagainya. Next. Nah, keuntungan dan kelemahan pada media sosial itu sendiri, ada beberapa analisis terhadap sampel besar iklan seluler menunjukkan bahwa yang pertama, pemasar seluler masih menghabiskan sebagian besar uangnya untuk iklan penelusuran, mencari periklanan, menempatkan iklan online di halaman web yang menunjukkan hasil dari mesin telusur. Yang kedua, pemasar telah membuat iklan seluler yang menyenangkan, membayar hadiah, dan membantu pelanggan menemukan informasi yang berguna. Misalnya itu ada rujukan. Yang ketiga, saat layar ponsel cerdas menjadi lebih besar, pemasar menggunakan iklan seluler dan yang mengambil alih seluler layar. Dan yang keempat, itu beberapa pemasar seluler telah bereksperimen dan memasukkan iklan di tempat-tempat yang diinginkan. Konsumen tidak berharap untuk melihat apapun dalam upaya untuk mengatasi ketidaksesuaian konsumen pesan promosi. Dan yang terakhir itu ada banyak pengiklan menggunakan iklan spanduk layar di perangkat seluler itu sendiri. Ya, next. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya di sini ada Desktop versus Mobile Device. Dalam menargetkan audiens yang luas, kampanye seluler memiliki persentase on target yang lebih rendah daripada kampanye desktop, masing-masing 64% berbanding 70%. Dalam menyasar konsumen berusia 18 hingga 34 tahun, iklan seluler lebih efektif daripada iklan di desktop, yaitu 63% dibandingkan dengan 53% masing-masing. Selain itu, iklan seluler yang menargetkan orang berusia 25 hingga 44 tahun lebih menguntungkan daripada kampanye desktop yang menargetkan kelompok yang sama, yaitu 64% dibandingkan dengan 42%. Keseluruhan dampak iklan seluler setara dengan kampanye desktop, dan medianya akan menjadi pemain yang lebih kuat dalam kampanye kampanye media digital. Selanjutnya ada masa depan. Masa depan memprediksi masa depan itu rumit dan seringkali tidak akurat. Namun jelas bahwa media sosial semakin terintegrasi dengan perangkat seluler dan semakin banyak interaksi kita dengan orang, produk, dan informasi terjadi secara digital dan bukan fisik. Jelas ini akan membuat pertukaran konten di antara teman dan pemasar dan konsumen lebih cepat dan lebih menonjol. Beberapa bahkan memprediksi munculnya web, sosial, dan seluler karena hasil pencarian online semakin mendorong keputusan pembelian. Perusahaan akan bersaing semakin dan agresif dalam
mempromosikan konten yang relevan, tepat waktu, dan kreatif setiap hari ke alat tulis dan seluler konsumen perangkat komunikasi. Selanjutnya di sini ada penipuan online dan iklan yang tidak terlihat. Yang pertama ada konten bajakan. Pemasar sering menemukan iklan mereka di samping konten yang tidak berlisensi dari pemilik konten utama atau di situs yang mempromosikan barang palsu yang secara tidak sengaja disebabkan oleh pembelian iklan otomatis teknologi. Grup akuntabilitas terpercaya Badan Pengatur Mandiri Industri Iklan berencana untuk memperbaiki masalah itu dengan program baru yang dirancang untuk mengidentifikasi situs web berisiko tinggi dan memastikan iklan pemasar tidak ditempatkan pada mereka. Selanjutnya ada Nielsen. Efek paparan media mengukur beberapa banyak konsumen yang terpapar pesan dan karakteristik mereka. Penyiar, penerbit, dan pemilik situs web menggunakan paparan media langkah-langkah untuk menentukan ukuran audiens mereka dan menetapkan tarif yang mereka kenakan kepada pengiklan untuk menempatkan pesan promosi di media mereka. Namun perselisihan mengenai hasil pengukuran audiens adalah hal biasa. Selanjutnya ada Facebook, Google, dan Twitter. Semakin banyak pembelian iklan menginginkan transparansi yang lebih besar tentang bagaimana data dikumpulkan di Facebook dan Google untuk menentukan di mana dan bagaimana membelanjakan uang pemasaran mereka. Sementara itu, Facebook dan Google berpendapat bahwa mereka menyediakan dan memungkinkan banyak pengukuran, hanya dengan beberapa batasan untuk melindungi privasi pengguna. Umumnya, iklan digital menyertakan tag yang merupakan baris kode yang memungkinkan mereka melacak kinerja kampanye iklan, seperti beberapa kali iklan ditayangkan. Namun demikian, pengiklan menyatakan keprihatinan mengenai keakuratan data ini dan beberapa memulai tag yang lebih canggih untuk melacak penayangan. Selanjutnya di sini ada televisi. Jaringan dan televisi kabel menjangkau audiens yang sangat besar. Namun banyak program, terutama di TV jaringan, menjangkau pemirsa yang heterogen dalam demografi, daya beli, minat, dan gaya hidup mereka. TV jaringan dan kemudian TV kabel telah menjadi yang paling banyak media media iklan yang diinginkan dan juga mahal selama beberapa dekade karena televisi memungkinkan pemasar untuk mengirim mengirim pesan yang menarik perhatian dan menghasilkan emosi. Selanjutnya ada radio. Keuntungan radio adalah selektivitas audiens geografi dan demografis yang tinggi, serta sebagai lead time singkat yang dibutuhkan untuk memproduksi dan menempatkan iklan. Saat ini, hampir semua siaran radio secara global tersedia secara online. Radio adalah saluran periklanan yang sangat penting. Ada 265 juta orang Amerika berusia 6 tahun atau lebih tua mendengarkan radio setiap minggu. Di dalam kelompok ini terdapat 66,5 juta milenial yang merupakan pendengar radio mingguan. Namun generasi milenial bukanlah kelompok usia yang seragam. Selanjutnya ada media cetak. Surat kabar menyediakan akses ke audiens yang besar dan efektif untuk menjangkau audiens yang besar. Namun mereka umumnya tidak memadai dalam hal menjangkau konsumen dengan spesifik demografi. Iklan surat kabar dapat dirancang dan diterbitkan dengan cepat, tetapi memiliki iklan pendek hidup. Iklan surat kabar terjangkau untuk bisnis lokal dan memungkinkan iklan bersama oleh produsen nasional dan penjual lokal. Namun, iklan online memungkinkan perusahaan yang tidak pernah memiliki dana untuk iklan tradisional untuk mempromosikan bisnis mereka dan pemain utama dalam bisnis periklanan digital seperti Facebook dan Groupon bersaing untuk usaha kecil. Selanjutnya ada reference group dan communities of opinion dan word of mouth. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengaruh kelompok referensi. Conformity. Tujuan dari beberapa pemasar, terutama pemimpin pasar, adalah untuk meningkatkan kesesuaian konsumen. Mereka sering melakukannya dengan menggambarkan pengaruh kelompok referensi dalam promosi mereka. Di sebaliknya, pemasar merek baru atau merek yang bukan pemimpin pasar
sering mencoba meyakinkan konsumen untuk menjadi berbeda dan tidak mengikuti keramaian. Untuk mempengaruhi anggotanya, grup harus yang pertama menginformasikan atau membuat anggota sadar bahwa merek adalah produk tersebut ada. Yang kedua, berikan individu kesempatan untuk membandingkan pemikirannya sendiri dengan sikap dan perilaku kelompok. Yang ketiga, mempengaruhi individu untuk mengadopsi sikap dan perilaku yang konsisten dengan norma kelompok. Yang keempat, melegitimasi keputusan anggota untuk menggunakan produk yang sama dengan anggota lain. Selanjutnya akan dibacakan. Selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi kelompok referensi. Yang pertama ada kekuatan grup. Kelompok referensi yang berbeda dapat mempengaruhi keyakinan, sikap, dan perilaku individu pada waktu yang berbeda atau dalam keadaan yang berbeda. Konsumen yang terutama mementingkan persetujuan dari orang lain biasanya mengadopsi produk dan merek yang sama dengan anggota kelompok yang memiliki status. Ketika konsumen disibukkan dengan kekuatan yang dapat diberikan seseorang atau kelompok lain atas mereka, mereka lebih sering membeli produk yang sesuai dengan norma orang tersebut atau kelompoknya untuk dipuji atas pilihan mereka. Selanjutnya ada keahlian produk. Individu yang memiliki pengalaman langsung dengan produk atau layanan atau dapat dengan mudah memperoleh informasi terperinci tentangnya cenderung tidak mudah terpengaruh oleh saran atau contoh dari orang lain. Contohnya, orang yang memiliki sedikit atau tidak memiliki pengetahuan tentang suatu barang atau tidak mempercayai pesan iklan lebih cenderung mencari saran atau contoh dari orang lain. Next. Selanjutnya itu keterlihatan produk. Produk yang mencolok adalah produk yang menonjol dan diperlihatkan oleh orang lain. Produk yang sangat mencolok dan mengungkapkan statusnya, misalnya cincin berlian besar, kemungkinan besar dibeli dengan memperlihatkan reaksi orang lain yang relevan. Produk yang lebih mencolok tunduk pada pengaruh faktor referensi yang lebih besar, baik dalam hal kepemilikan produk sejak awal maupun merek atau tipe yang dimiliki. Hal sebaliknya berlaku untuk produk yang kurang mencolok. Next. Selanjutnya itu endorser dan juru bicara. Kredibilitas sumber adalah kepercayaan endorser, juru bicara atau individu dalam sebuah iklan. Juru bicara dapat menjadi pelanggan yang sebenarnya, karyawan perusahaan, selebriti atau model. Perusahaan dengan reputasi yang mapan memiliki waktu yang lebih mudah untuk menjual produk mereka daripada perusahaan yang memiliki reputasi lebih rendah. Konsumen menganggap merek yang dengan reputasi yang lebih mapan itu disukai dan kredibel. Oleh karena itu, merek-merek ini lebih sering memperkenalkan barang-barang baru dengan nama merek yang sama. Terdapat beberapa dimensi untuk mengukur kredibilitas seorang atau organisasi, yaitu ada keahlian, kepercayaan, daya tarik, dan kesukaan. Next. Selanjutnya ada selebritas. Selebriti merupakan kelompok referensi simbolis karena mereka disukai, dikagumi, dan seringkali dianggap memiliki kredibilitas yang tinggi bagi penggemar mereka dan sebagian besar publik. Selebritas ini mewakili idealisasi kehidupan yang dibayang-bayangkan oleh banyak orang. Pengiklan menghabiskan banyak uang untuk selebriti mempromosikan produk mereka dengan harapan bahwa pemirsa atau pembaca akan melihat dan akan bereaksi positif terhadap asosiasi selebriti dengan produk mereka. Nah, kredibilitas selebritas adalah persepsi penonton terhadap kedua selebritas tersebut, yaitu ada keahlian tentang seberapa banyak selebriti tahu tentang produknya dan kepercayaan, yaitu seberapa jujur selebriti tentang apa yang dikatakan tentang produk. Pemasar mempekerjakan selebriti dalam promosi dengan beberapa cara, yaitu ada kesaksian selebriti, merupakan pesan promosi di mana selebriti membuktikan kualitas produk berdasarkan penggunaan produk tersebut. Contohnya ini ada Nagita Slavina dengan iklan kesaksian selebriti dalam iklan HP Samsung. Dalam iklan ini, Nagita menggambarkan fitur split screen untuk menjadikan aktivitasnya lebih multitasking dalam membuat schedule kegiatannya. Yang kedua ada dukungan selebriti. Sebuah iklan di mana seorang selebritas muncul atas nama suatu produk atau mungkin tidak dia kenal atau dialaminya secara langsung.
Yang ketiga ada aktor selebriti, yaitu selebritas yang berperan dalam iklan suatu produk. Contohnya yaitu ada Lee Min Ho yang merupakan selebriti asal Korea yang berperan dalam iklan lokal Luwak White Coffee di TV. Dan yang terakhir ada juru bicara selebriti, yaitu selebriti yang mendukung merek, tujuan sosial, atau perusahaan dalam jangka waktu lama. Beberapa perusahaan menghindari selebritas karena mereka takut jika selebritas tersebut terlibat dalam tindakan atau peristiwa yang tidak diinginkan seperti skandal karena akan berdampak negatif terhadap penjualan merek yang didukung. Alih-alih menggunakan selebritas, banyak iklan menampilkan iklan konsumen sehari-hari yang mendukung produk atau iklan irisan kehidupan. Next. Selanjutnya ada kredibilitas pramaniaga. Pramaniaga yang membangkitkan rasa percaya diri dan memberikan kesan jujur dan berintegritas adalah yang paling persuasif. Perwakilan penjualan dengan pakaian bagus dan mengendarai mobil model terbaru yang mahal mungkin memiliki kredibilitas yang lebih tinggi daripada perwakilan penjualan yang tidak memiliki tanda-tanda kesuksesan. Yang ketiga ada kredibilitas vendor. Reputasi pengecer yang menjual produk memiliki pengaruh besar terhadap kredibilitas pesan. Dasar utama dari kredibilitas pesan adalah kemampuan produk, layanan, atau merek yang menyampaikan kualitas, nilai, dan kepuasan yang konsisten terhadap konsumen. Dan yang terakhir adalah kredibilitas medium. Reputasi media yang membawa iklan juga meningkatkan kredibilitas pesan. Sebagian besar konsumen percaya bahwa media yang terhormat hanya akan mengiklankan produk yang diketahui berkualitas baik. Konsumen menganggap iklan yang mereka lihat di majalah atau situs web minat khusus lebih kredibel daripada iklan di sumber minat umum. Next. Selanjutnya pemimpin opini dan word of mouth. Yang pertama ada kepemimpinan pendapat. Kepemimpinan pendapat yaitu proses di mana satu orang yang memimpin pendapat secara informal mempengaruhi orang lain yang mungkin merupakan pencari atau penerima pendapat. Pengaruh ini terjadi antara dua orang atau lebih yang tidak ada satupun dari mereka mewakili penjual komersial dan juga tidak akan memperoleh keuntungan langsung dari memberi nasihat atau informasi. Pemimpin opini yang sering merangsang word of mouth, orang-orang ini memfilter, menafsirkan, dan memberikan informasi yang relevan dengan produk dan merek kepada keluarga, teman, atau kolega mereka. Ciri-ciri utama dari pemimpin opini ini adalah keterlibatan mereka yang bertahan lama dengan kategori produk yang mengarahkan pada keahlian mereka dan kepercayaan yang dimiliki orang dalam opini mereka. Next. Selanjutnya, aplikasi strategis word of mouth, yaitu grup referensi. Jaringan sosial adalah komunitas virtual tempat orang berbagi informasi tentang diri mereka sendiri dengan orang lain. Umumnya dengan minat yang sama, dengan siapa mereka menjalin hubungan dengan sebagian besar, mereka hanya di dunia maya. Di jaring sosial yang utama ini ada Facebook, YouTube, Twitter, dan Instagram. Terdapat 3 dimensi yang mendasari keterlibatan konsumen dalam word of mouth online, yaitu ada kekuatan dasi, merupakan tingkat keintiman dan frekuensi kontak antara pencari informasi dan sumber. Yang kedua ada kesamaan, yaitu kesamaan antara anggota grup dalam hal demografi dan gaya hidup. Yang ketiga ada kredibilitas sumber, yaitu persepsi pencari informasi tentang keahlian sumber. Next. Dalam stimulasi word of mouth, agen push ini merupakan seseorang konsumen yang dikerjakan oleh pemasar yang mempromosikan produk secara sembunyi-sembunyi dengan imbalan kebanyakan itu sampel produk gratis, bukan dalam uang. Selanjutnya ada viral, yaitu iklan viral adalah teknik pemasaran yang menggunakan jejaring sosial untuk meningkatkan kesadaran mereka dengan mendorong individu untuk menyampaikan pesan email, online, dan konten lainnya. Peran marketing ini dapat berupa klip video, e-book, pesan teks, email, dan advert games, yaitu video games yang berisi iklan untuk produk, layanan, atau perusahaan. Next. Kemudian, mengolah rumor negatif. Internet adalah tempat yang tepat untuk menyebarkan rumor negatif.
Teknologi digital sekarang memungkinkan konsumen yang tidak puas untuk menjangkau jutaan orang dengan mudah dan menggambarkan pengalaman negatif mereka yang sering dibesar-besarkan dengan suatu produk atau layanan. Dibandingkan dengan komentar positif atau netral, konsumen lebih cenderung memperhatikan komentar negatif dan membaginya dengan orang lain. Pemasar menyebut menyebarkan kata-kata negatif secara online sebagai pencela yang gigih. Konsumen yang posting informasi tidak menyenangkan itu bertujuan untuk melampiaskan perasaan negatif, memperingatkan orang lain, atau mencari eksposur, peningkatan diri, manfaat sosial, dan bahkan imbalan ekonomi. Contoh rumor negatif yang sempat menjadi viral yaitu rumor dari cuitan Twitter tentang bumbu masakan Masako, micin sasa, micin Ajinomoto, dan bumbu Indomie goreng yang mengandung babi. Rumor negatif ini sempat dipercayai oleh masyarakat sehingga mereka lebih memilih beralih ke brand lain. Namun, rumor negatif ini mereda saat MUI mengkonfirmasi bahwa info tersebut hanyalah hoax. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.